ngomong Mas. Lu dengerin dari mana? Ya makanya ngomong iya. kita suara. Oke, kita tes suara ya. Oke ya. Oke, jadi suaranya jelas gak, Bob? Kalau di episode sebelumnya nih, gue cerita-cerita soal suka duka menjadi seorang sommelier, terus gimana kehidupan di dunia F&B atau service industry, ya. Kali ini gue bawa orangnya langsung. Namanya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dimas Irwanto. Wede. Jabatannya? Saya di sini sebagai General Manager di Kemang Icon Boutique Hotel. Wah, enggak. Pak Dimas, seorang General Manager di Kemang Icon Boutique Hotel. Betul, Pak. Ya. Minum jangan tuh. Oh enggak ya? Belum. Bukan. Gue baru cerita-cerita nih di episode sebelumnya. Banyak para netizen atau pencinta dunia F&B atau mungkin para apprentice lah kita bilangnya ya. Mereka suka nanya, Om, gimana sih dunia F&B, suka dukanya sommelier. Jadi seorang sommelier, kalau posisi gue bilang ya nggak hanya sommelier aja, gue bilang bahkan banyak expertise di bidang F&B yang awalnya memang belum ketemu selahnya nih, untuk punya waktu. Nah, makanya gue undang Pak Dimas. Coba Pak Dimas ceritain dulu nih pengalamannya dulu. Tahun berapa sih ya awalnya berkecimpung di dunia F&B nih? Oke, awal mula karir itu sebutin mention nggak apa-apa nih? Sama bare. Apa? Dulu waktu zaman masih sekolah, kuliah, sempat part-time di Sibar ya. Herrera Group, sampingnya Hatro Cafe, Tamrin, tempat keramat ya. Nah, dari BC Bar, setelah lulus kuliah, akhirnya coba ke Hotel Mulia Senayan di CJS Bar. CJS Bar. Lalu dari CJS ada kesempatan untuk opening team di Ritz-Carlton Mega Kuningan. Apa nama tempatnya? Misteri. Itu zaman 2005 ya. Ada nama tempatnya di Misteri. Sebelum Itu dia di ground floor. Itu tempatnya ada lounge-nya, ada karaoke-nya, ada fun pub-nya, jadi live musik ya. Live musik, oke. Seperti di Hard Rock. Lalu dari situ ini panjang bisa sampai besok. Oke, gini deh, untuk mempersingkat waktu durasi. Ada yang nanya nih, kalau lo menjadi seorang expertise, ya, ini yang lo fokusin waktu lo meng-create di makanan atau minuman nih? Kalau saat lo pernah jadi seorang konsultan lah misalnya. Jadi pada awalnya itu memang saya suka masak ya. Jadi hobi, untuk dari foodnya itu hobi, Bob. Nah, tapi kita waktu itu memang bergerak di bidang F&B, khususnya di dunia bar ya. Dunia bar. Nah, dunia bar itu lu fun banget. Menurut lu bar ini apakah menjadi tolak ukur lo untuk ke jenjang berikutnya? Apakah lo harus belajar bar doang? Apakah lo harus belajar tentang floor atau? Pada saat itu memang saya itu nggak cukup di dunia bar. Jadi saya orangnya pengen tahu nih seperti apa sih di floor, seperti apa sih di kitchen, ya kan, dipegang operation, dan akhirnya
semua pengalamannya itu mix ya Bob, semuanya ya. Jadi nggak cuma belajar di bar, tapi juga harus bagaimana cara how to handle event, how to create ya seperti kayak event, internal event khususnya ya. Terus saya juga waktu itu dikasih kesempatan waktu saya pegang butik hotel juga di daerah BSD ya. Itu jabatannya FBM, Food and Beverage Manager, tapi handle sales. Jadi saya handle manasik, saya handle wedding. Jadi orang taunya saya sales gitu loh. Jadi di F&B itu everybody is selling. Seperti itu. Nah, itu dia. Nah, menurut lo itu akan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan atau menyusahkan nih? Pengalaman baik atau pengalaman buruk sih? Amazing. Nah, tuh ya, amazing. Menarik sekali. Nah, jadi kalau kerja di F&B itu lo mesti suka, kayak lo suka ketemu orang, lo mesti suka bicara, lo mesti juga jaga relasi, dan lo harus bisa semuanya gitu. Tapi bukan berarti kayak yang di medsos-medsos bilang lo untuk kerja di Indonesia mesti bisa ini, ngitung bulan segala macam terbang enggak. Tapi enggak kayak gitu. Tapi ini malah tidak seperti itu. Itu sebenarnya relate. Kenapa? Karena tadi Pak Dimas bilang, lu kerja itu di F&B itu harus suka komunikasi. Lu harus everybody selling lah, bener kan? Kayak gitu. Nah sekarang sebagai seorang general manager nih, yang orang berpikir, oh kalau kerja di dunia F&B nih nggak ada waktu nih, nggak ada bersosialisasi. Lu ada nggak sih hobi lu yang bisa lu kerjain sekarang? Salah. Di saat kita menyukai pekerjaan kita, itu semuanya kita bisa set. Memang pada awalnya lo kerja 6-1, lo habis kerja di waktu di tempat kerja gitu. Tapi dengan seiringnya waktu, dengan passion yang lo dapat itu, nggak apa-apa ya ngomong lo gue ya? Nggak apa-apa lah. Dengan passion yang lo dapat itu fun. Jadi Senin sampai Jumat kita kerja, Sabtu Minggu kita libur ya, itu kita tuangin buat hobi kita. Nah, Sabtu mobilan, Minggu motoran. Ngeri. Ini seorang F&B, pokoknya hospitalier ya, orang yang expert di bidang perhotelan, tapi punya hobi juga otomotif. Nah, BTW otomotifnya apa sih? Ini mau kita bahas episode selanjutnya nih. Gue pengen tahu nih Mas. Jadi paling nggak orang masa sih lo punya hobi, masa sempet sih gitu kan? Ya makanya hobi lo tadi Dimas bilang dia hobinya adalah Minggu mobilan, Sabtu mobilan, Minggu motoran ya. Jadi Dimas ini anak mobil juga, anak motor juga. Bahkan sempet ngebangun satu buah mobil klasik yang punya reward lah kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang F&B itu nggak ada waktu, bullshit lah, bener ya? Nah itu dia. Selalu ada waktu. Asal lo nya mau, bukan mageran, bener. Betul. Yang penting kita mau belajar, kita sosialisasi, jalan. Seperti itu. Banyak teman, banyak duit. Amin. Banyak teman, banyak relasi, banyak network, ya nggak? Ya kan? Nah, itu tadi. Ini gue ada lagi pertanyaan dari netizen nih, ya. Sebenarnya pertanyaan ini langsung dari komen di Instagram, terus dari YouTube juga, ya. Nah, nih. Kalau kerja di F&B tadi udah ya, nggak ada waktu luang. Suka dukanya nih. Banyakan dukanya. Gue tadi bilangnya banyakan sukanya. Suka dukanya banyak banget. Yang pertama, jangan baperan, siap dikomplain. Itu kuncinya. Ya, kita semakin banyak kita dikomplain, semakin banyak kita belajar. Betul. Jadi exercise yang lo nggak bisa dapet di bangku sekolah, tapi lo bisa dapet di dunia nyata. Nah, ya, itu pelajaran sebenarnya ya Mas ya. Iya, betul. Itu pelajaran. Jadi kalau tadi Dimas bilang harus jangan baperan dan siap dikomplain, itu sebenarnya ngebangun ya. Namanya juga industri service.
Bener kan? Betul. Industri service namanya kan, jadi ya lu mesti siap dikomplain, jangan baperan, bahkan itu mesti jadi suatu yang ngebangun. Gue ingat banget dulu gue sama Dimas nih, kita kerja, mungkin orang bilang zamannya orang tidur, ya kita kerja. Zamannya orang kerja kita tidur ya. Enggak, kita tidur. Kayak gitu. Nah, jadi itu adalah fase yang mesti dilewatin dan harus dinikmatin. Ya, toh juga kan hasilnya bisa kelihatan ya kan, ganteng, pakai batik, ya kan, kayak gitu, oke. Nah, guys, oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi, tapi durasi tetap berjalan. Gua akan lanjut dengan episode berikutnya, ya. Gua akan ketemu lagi dengan Pak Dimas, ya. Kalian juga kita akan bicara dengan Pak Dimas. Stay tune di episode berikutnya. Minum boleh, mabok jangan. Minum boleh, mabok jangan.